semua, selamat datang kembali di channel ET Daily. Di video kali ini kita mau mereview hasil pengecatan, perakitan bodi, perakitan chassis, dan pemasangan perintilan-perintilan lainnya pada Colt kali ini. Ini adalah hasil pengecatan Colt T tahun 80 dan inilah hasilnya. Langsung saja kita masuk ke bagian depan ya. Untuk bagian depan semuanya sudah terpasang. Yang sebelumnya ini belum ada kacanya. Di bagian sini keropos, sini keropos, semuanya sudah rapi terpasang. Mulai dari wiper ini kami plating, powder coating. Mulai dari wiper, batangnya ini kami powder coating. Untuk baut-bautnya kita plating kuning. Terus untuk bagian sen samping ini, untuk grillnya ini kami cat warna silverstone. Bagian kiri juga pakai silverstone. Untuk gagang spion kita powder coating ulang. Kemudian untuk spionnya ini katanya sih original, tapi banyak plastik. Kemudian di bagian depan untuk bagian grill, karet grill ini baru semuanya. Ini kami cat silverstone. Untuk damper sama, kita samakan sama body, pakai silvernya Mercy, aslinya silver, asal silver metalik. Untuk bagian plat nomor kita belikan cover plat nomor. Untuk lampu-lampu ini Stanley untuk bagian fog lampnya. Untuk bagian lampu utama jauh sama dekatnya ini sudah bukan aslinya, karena kami bawaan mobilnya bukan aslinya. Kenapa kami tidak kembalikan? Karena kami ingin pasang bolam H4 biar lebih terang. Kalau pakai bolam aslinya kan masih H3, masih yang colokan masuk lampu itu loh. Kemudian di bagian depan ini semuanya sudah tercat, sudah rapi, talangan sudah rapi semuanya, jalur-jalur air sudah kembali seperti semula. Untuk gagang dan wiper kita kembalikan ke seorisinal mungkin. Di bagian sini pun kami carikan yang ada pennya itu loh, klip itu cukup susah karena dulunya itu hilang. Terus kita masuk ke bagian samping ya. Untuk bagian samping depan kita sudah kembalikan ke bentuk aslinya. Sampai di sini ada potongan potongan bodi sama talang airnya. Di bagian sini ada silip-silip. Ini kami warna silverstone. Dan bagian ini buatan baru. Dulunya ini yang kanan tidak ada. Kemudian untuk nut depan ini sudah ketemu dari samping sampai sini. Kemudian ini kaca segitiga kita buat ulang. Sebenarnya sudah pernah saya belikan atau kami belikan baru. Ternyata framenya tidak pas di bagian pemasangannya, tidak bisa dipakai lah intinya. Kemudian kita kembalikan ke penjualnya. Ada footstep bagian samping. Kemudian di bagian kaki-kaki bagian depan ini kami menggunakan ban ring 13 ukuran 175/70, dibalut dengan yang wetlist. Kemudian ada ring beauty sama dopnya. Untuk kedepannya ini kami chrome ulang. Kemudian kita masuk bagian samping. Dari bodi samping ini semuanya sudah lempeng semuanya, tidak ada gelombang catnya, alhamdulillah. Talang-talang semuanya sudah oke. Kemudian pemasangan kaca film, pemasangan kaca di bodi kembali, semuanya terpresisi kembali. Untuk karet-karet mati seperti ini kami belikan baru. Untuk bagian rel
bagian blue-dulunya itu kami juga belikan baru. Cukup susah untuk yang ada kawat sama aslinya bawaan kol dulu. Di bagian belakang semuanya ini juga ganti-ganti baru. Di bagian belakang juga relnya baru. Kemudian untuk aluminiumnya ini pakai lama, cuma dicat ulang. Kenapa kami masih mempertahankan aluminiumnya? Karena bahan aluminium yang lama ini ternyata cukup tebal. Sebenarnya bisa juga diganti pakai yang baru, cuman kurang tebal untuk bahan yang sekarang. Untuk selanjutnya kita masuk ke bagian samping. Di bagian sini ada tutup bensin. Nantinya ini kita upgrade ke chrome bagian sini. Kemudian bagian ban belakang sama menggunakan Forzium 33 175 per 70 dibalut dengan ring beauty dan dop. Oh ya, kelupaan bagian depan. Ini ada mudguard ya. Mudguardnya ini kami belikan juga yang ada emboss call-nya. Kemudian kami beli warna sedikit putih. Kemudian kita masuk bagian belakang. Untuk bagian belakang semuanya sudah presisi sampai nutnya sambung ke depan. Kemudian di bagian belakang ini kita beri sentuhan lampu Mercy dan juga bumper Mercy. Untuk bumpernya nanti kita upgrade ke chrome ya. Langsung aja kita tengok sektor belakang. Untuk sektor belakang kita bagian kaca nantinya ini kita pasang 40%. Oh ya, kacanya kami gunakan tadi untuk yang samping itu Solar Guard Black Phantom 60%. Untuk yang belakang nantinya kita pasangkan yang 40%. Kemudian ini kami tambahkan kray, hanya pemanis saja nantinya. Di bagian dalamnya nanti biar kelihatan speakernya, upgrade-nya nanti pakai speaker jadul. Untuk bagian belakang yang dulunya ini polos, kemudian bagasinya itu engselnya di dalam kita buat kembali ke seperti aslinya. Kita pasang kembali ada engsel di luar. Ini sebagai ciri khasnya Adi Putro pada zamannya. Kemudian kita kembalikan kembali ke bagasi yang di luar. Plat nomor kita kembalikan ulang. Ini untuk dudukan lampu. Plat nomor kita belikan cover. Ini plat nomor lampu juga. Ini kunci bagasi. Kemudian ini bumpernya kita gunakan Mercy Tiger. Dan ini bumpernya untuk sementara kita beli warna silver dulu. Kedepannya nanti kita upgrade ke chrome ya. Kemudian kita masuk ke sektor bagian samping kiri. Untuk bagian sini sama seperti yang sebelumnya. Ini kita sudah kembalikan kacanya, sudah kita kembalikan ke aslinya. Untuk karet-karet matinya kita belikan baru, rel baru. Kemudian untuk handle-handlenya kita masih gunakan yang lama, cuma kita plating ulang aja. Nanti kita tunjukin. Kaca-kaca ini sudah rapat semuanya, tidak ada gemblodak kalau di dalam. Untuk ban kiri sama, kita gunakan Forzium 33 175 70 dengan ring beauty dan dop. Kemudian kita masuk bagian samping kiri, masih sama. Di bagian sini ada sirip atas, kita warnakan Silverstone. Dan ini untuk bagian kiri kita belikan garis. Kalau yang ini asli, yang kanan itu buatan dengan nut body yang sudah lempeng dan sudah mantap ya. Ini kita langsung aja masuk ke bagian atas. Semuanya ini sudah kembali mantap. Kita beli nut 3 sama loop atasnya itu seperti kol pada zamannya, sehingga semuanya sudah kembali ke aslinya. Setelah ini kita masuk ke bagian interior ya, bagian depan. Oh iya, kelupaan. Untuk bagian kaki-kaki kita peremajaan ulang. Seperti ini kita plating ulang semuanya,
untuk yang bahan-bahan besi. Kemudian sasis kita ulang semuanya. Langsung aja kita masuk di bagian kolong. Karena kan ini tidak punya lift ya, nanti kita sorotkan dari bawah. Semuanya itu kita perbarui, peremajaan lah. Langsung aja kita masuk ke bagian dalam. Ini untuk bagian dalamnya semuanya sudah kami pasang kembali. Plafon, spion, sun visor, pelindilan-pelindilan lainnya sudah kami pasang kembali. Jok ini kami custom warna jok sofa rumah. Kemudian ini pakai warna coklat kulit sintetis untuk bagian penyamaan originalnya yang ini. Kalau ini alhamdulillah masih dapat originalnya, ya cuma ini yang ori. Terus ini semuanya warna coklat, dashboard, laci, konsol tape masih belum dilubangi. Kemudian ini ada kipas angin bawaannya, cuma kita perbarui dan masih bisa digunakan juga. Kemudian ini ada washer pun kita normalkan kembali. Kemudian ini ada untuk mendeteksi pengisian aki, alternator, indikator alternator, handrem, setir kita kembalikan semua. Sepedo kita servis ulang untuk mengembalikan suara alarm di kecepatan 80. Semuanya ini personel sudah kami pasang kembali, sudah bagus sekali. Kemudian di sini ada ventilasi untuk buka ventilasi ini. Kemudian di bawah juga ada. Kemudian yang kalau sini kan dari bawah ya, kalau yang sini dari atas sini ada mekanisme tersendiri. Kemudian untuk emblem-emblemnya di sini sebenarnya ada emblem oil, ini ada emblem segitiga hazard dan prosnel. Itu kami lepas untuk pembaruan, nantinya kita buatkan baru. Sama sebelumnya nanti kan di sini ada emblem-emblem kol, emblem Adiputro, itu nanti kita pasang kembali sama seperti yang di bagian kanan. Dan untuk interiornya ini kita berikan pemanis tempat tisu model lama sekali. Spion kita rubah jadi yang panjang, serta ini kenapa nggak ada cover, semenjak ada tempat tisu yang jadul ini nggak bisa dipasang. Tapi nantinya kami coba kasih selotip atau solasi biar bisa terpasang. Sun visor kita samakan ke atap dan kanan kiri lengkap. Kemudian di bagian kanan ada tuas pembuka pintu, tarikan, kemudian ada ontel window alias kaca. Nah ini teknologi terkemuka ini pada zamannya. Ini bisa mengalirkan udara dengan cara dibuka gini, dorong. Nah ini mantap sekali, udara masuk, AC, angin jendela bos. Nah ini untuk bagian depan ya. Kemudian untuk joknya seperti ini, nyambung. Ini bisa muat 3 orang. Ini 2 sini, 3 sama yang nyopir. Tapi seatbeltnya cuma 1 titik. Kemudian di bagian plafonnya ini bisa dinyalakan, memanjang sampai ke belakang ya. Syahdu sekali. Kemudian di bagian atap ini untuk mengingat kembali, ini kami berikan original meskipun kondisinya cukup kotor dulunya ini, tapi alhamdulillah sudah bisa dibersihkan secara maksimal. Kemudian di bagian di bawah jok ini nantinya kita ada pembersihan mesin. Tapi kita untuk sebelum melihat yang bagian di bawah jok, kita pindah ke jok belakang.
Untuk bagian jok belakang, ini kami melakukan modifikasi cukup banyak. Sebelumnya kursinya itu tidak bisa di reclining. Kita berikan ini copotan L300, kemudian kami model sambung kembali. Di sini ada copotan tangannya. Kemudian satu lagi, ini kursinya bisa di adjust maju mundur ya. Nah, kemudian di bagian pintu sama seperti yang di atas, ada pintu lampunya memanjang sampai belakang, tuas-tuas. Oh ya, sini sebenarnya ada pegangan tapi belum kepasang. Ini ada pembukaan kaca, bukannya sliding kanan kiri, sekut sekali, mantap. Di bagian sini ada poket, kemudian bukaan kaca, bukaan pintu. Kemudian kita coba duduk di sini tuh untuk ukuran kol ya. Ini kan sebenarnya pickup cukup enak ternyata. Soalnya wheelbase-nya panjang dan bahannya kan besi semua ini mobil. Jadi kendaraan ini cukup fun dan mantap juga. Kemudian kita masuk ke kursi yang belakang, alias kursi yang cukup menyiksa. Nah, kita pindah ke bagian belakang ya. Nah, di bagian sini untuk ukuran saya ini mentok, hampir mentok, tapi ini cukup nyaman juga kok. Kemudian ini masih ada lampu yang memanjang, bisa dimatikan. Ini bisa nyala sendiri, yang bagian bawah bisa nyala sendiri nantinya. Kemudian di bagian belakangnya ini ada tirai ya kalau zaman dulu lah. Itu fungsinya untuk pemanis saja sih, biar semakin jadul aja tampilannya. Kemudian kita pindah ya ke bagian sektor mesin yang sudah kami tunjukkan tadi katanya, karena kami melakukannya ini semuanya total. Oh ya, ketinggalan di bagian sini ada lampu, ini ikutnya ke pintu. Kalau pintu kebuka ini nyala, lalu ketutup mati. Kalau ini ada saklarnya. Oke, langsung aja kita pindah ke bagian mesin ya. Untuk kol, bukanya itu dari sini. Ini sopot ini ada pengaitnya ini kami plating ulang semuanya. Lantai-lantai kita bikinkan nut baru semuanya. Ini kita tarik, kemudian di bagian sini itu sebenarnya ada dongkrak sama tuas buat pengait, tapi karena belum ada kita selipin sini dulu sementara. Kemudian ini kita buka, dan ini adalah bagian sektor mesin untuk kol. Nah, ini bagian mesinnya kita buat sebersih mungkin, dan kini sudah kami pasang peredam. Oh ya, untuk bagian atap ya, ini sudah kami peredam semuanya pakai automat yang warna merah. Untuk mesin kita buka dulu jok yang satunya juga. Setelah semua yang bagian sini terbuka, sini juga dilepas juga. Kita buka. Sini ada pengaitnya, kita copot. Dan ini adalah bagian mesinnya alias engine-nya ya. Ini dulunya ini pas sebelum perakitan bersih banget karena masuk bengkel dan semua orang megang, jadinya ya agak kotor, tali gampang itu bisa diulang kembali.
Untuk header ini 421, karburasi masih original, kipas sudah kami ganti ke bilah 7, radiator masih orinya, delco baru, koil baru, aki baru. Ini untuk filter, ini untuk bagian filter. Kemudian ini jalur-jalur perkabelan. Untuk upgrade ke depannya kita pasang AC. Dan ini untuk bagian aki, akiannya dan sama koilnya di sini. Kemudian kita coba starter ya nanti. Untuk bagian yang kanan ini ada tambahannya, ini ada poketnya. Nah ini originalnya itu ada, sebenarnya ada press-pressan itu dari diputronya, karena ini udah restorasi, jadi press-pressannya yang kayak di tengah ini udah nggak ada, jadi udah hilang. Jadi selain nek ini jadi gawean ulang lah, pamane nek yo gawean tangan sing enek bentuk nate atas dijahit stitching, tapi kelupaan. Sebenarnya ada sih, bisa dikembalikan, tapi polanya itu nggak menemukan. Yang untuk bagian lantai semuanya ini baru ya. Kalau karpetnya itu nggak baru sih, ini lama, sobek-sobek tak jahit dewe, jadi ini bisa dinggone. Setelahnya ini kita coba test drive ya. Cukup unik. Ini untuk bagian bensin, dan ini untuk bagian mesin. Langsung aja kita start.
Tapi sebelumnya ini bunyinya parah banget.